Nah, salah satu aspek yang sangat penting di dalam kita memberikan respon adalah mengingat. Sebenarnya dalam perayaan Natal itu, apa yang menjadi pembedanya? Apakah hanya firman Tuhannya saja? Atau ada aspek-aspek lain dalam perayaan itu? Jangan-jangan sebagian besar yang tidak merasa sama pentingnya itu persiapan untuk beribadah. Ya, apalagi kemudian juga setelah selesai ibadah, bus langsung hilang. Natal adalah satu-satunya hari raya Kristen yang juga hari raya sekuler. Baik Kristen maupun sekuler, masing-masing mempunyai versinya sendiri dalam merayakannya. Bagaimana kita membedakannya? Dalam fokus edisi Natal ini, kita akan menjawab apa makna hari raya dalam Alkitab. Apa saja persiapan yang dilakukan? Kapan Natal menjadi hari raya dalam kekristenan? Apa saja tema teologis yang terkait dalam Natal? Bagaimana kita menghadapi badai konsumerisme dan hedonisme dalam masa Natal yang bersamaan dengan holiday? Telah hadir di studio Pendeta Dr. Henry Ongkowijoyo, dosen perjanjian baru dari STT Reform Injili Internasional, yang akan meresponi pertanyaan-pertanyaan ini. Halo Pak Henry, kembali di studio. Selamat Natal. Selamat Natal juga Pak Kias, juga untuk pendengar kita ya. Selamat Natal. Sekali lagi Pak, kita mau mengingatkan pendengar bahwa akan ada Natal di tanggal 24 ya di Indonesia Arena. Natal keluarga besar Gerakan Reform Injili yang akan dipimpin langsung oleh Pendeta Stephen Tong tanggal 24 ini pukul 5 sore. Ya, saudara yang ada di area Jabodetabek diundang untuk kita boleh merayakan Natal bersama-sama. Ya, puji Tuhan. Pertanyaan pertama Pak dalam obrolan kita ini, secara umum apa sih Pak makna hari-hari raya di dalam Alkitab? Di dalam Alkitab tentunya mulai dari perjanjian lama ya, kita melihat banyak sekali hari-hari raya. Karena memang kalau kita kembali kepada firman Tuhan ya, Alkitab terus menekankan pentingnya mengingat. Ya, mengingat ini sesuatu hal yang tidak boleh umat Tuhan itu lupakan. Ya, karena mengingat itu menunjukkan ya bahwa di satu sisi tidak pernah kebaikan Tuhan itu berasal dari kita. Jadi tidak pernah, mulai dari berkat paling pertama Allah menciptakan manusia sampai kemudian Allah memberikan Hawa kepada Adam, itu bukan karena Adam yang meminta. Ya, demikian juga seterusnya Allah yang memilih Nuh, Allah yang memilih Abraham, Allah yang melepaskan Israel dari tangan Mesir, Allah yang membawa mereka masuk ke tanah perjanjian, termasuk juga Allah yang mengutus juru selamat untuk menyelamatkan kita. Ya, jadi mengapa mengingat? Karena tidak pernah di dalam relasi kita dengan Tuhan itu kita yang berinisiatif. Ya, selalu Allah itu di titik pertama. Tetapi ya, kita karena kita bukan robot, kita juga bukan hewan dan seterusnya, kita manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, kita mesti memberikan respon, dan kita mesti memberikan respon secara benar. Nah, salah satu aspek yang sangat penting di dalam kita memberikan respon adalah mengingat. Ya, karena jikalau mengingat saja tidak, ya bagaimana kemudian kita bisa memberikan respon lebih lanjut. Ya, sehingga kalau khususnya ya kita boleh kembali pada waktu Yosua membawa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian. Ya, nah seringkali orang Kristen hanya menganggap kitab Yosua itu sebagai kitab perang, gitu ya, atau mungkin juga pembagian tanah, gitu ya. Sebetulnya dalam kitab Yosua sangat banyak bagian-bagian berkenaan dengan peringatan. Ya, setelah mereka menyeberangi sungai Yordan, Tuhan mau ambil batu dari tengah-tengah, gitu ya, mendirikan mezbah di sana. Ya, kemudian begitu mereka sudah sampai di seberang sungai Yordan, sebelum mereka menyerang Yeriko, Tuhan mau mereka menyunatkan diri merayakan Paskah. Kemudian setelah dosa Akan, ya, dan setelah bangsa Israel menang atas Ai, kembali Yosua itu mengadakan satu ibadah, gitu ya, membacakan Taurat, gitu ya. Dan tentunya yang terkenal ya terakhir kali ya di akhir kitab Yosua, Yosua mengingatkan pemimpin daripada Israel. Plus terakhir adalah dia berbicara kepada semua orang Israel dan mengikat mereka di dalam perjanjian kembali dengan Tuhan. Ya, karena sekali lagi itu akan menentukan bagaimana mereka bersikap di tanah Kanaan. Ya, jikalau mereka tidak ingat, which is sayangnya mereka tidak mengingat, gitu ya, maka ya akan terjadi seperti Israel. Mereka lupa identitas mereka itu siapa, sehingga akhirnya berujung kepada pembuangan. Nah, kalau saya boleh lanjutkan sedikit ya Pak Kias ya. Mengingat ini ya di dalam ibadah Israel ada dua kategori. Yang pertama adalah mengingat anugerah khusus, keselamatan, gitu ya. Sehingga itu kenapa ada hari raya Paskah. Tetapi juga mengingat sebetulnya itu mengingat anugerah umum yang Tuhan berikan.
Ya, sehingga sebagian hari raya orang Israel itu berkenaan dengan musim menuai, tuaian pertama, persembahan pertama. Ya, karena jangan lupa ya, itu pun ya kita sama bergantungnya dari Tuhan. Ya, sehingga sama seperti kita tidak berinisiatif minta Tuhan menyelamatkan kita, demikian juga kita tidak berinisiatif minta Tuhan kasih makan kita ya. Ya, sehingga bukan cuma dalam hal keselamatan sebetulnya kita bersandar kepada Tuhan, dalam hal sehari-hari ini sejalankan doa Bapa kami ya. Berikanlah kami makanan pada hari ini secukupnya. Nah, itu yang Tuhan ingin untuk umatnya juga mengingat. Perbandingan Pak, perjanjian lama, perayaan-perayaan di sana, dan perjanjian baru atau zaman gereja itu bagaimana Pak? Apakah sama jumlahnya atau sudah banyak berkurang? Kalau mau dikatakan ya, di satu sisi memang dalam perjanjian baru lebih sederhana ya. Setidaknya ya upacara korban ya dalam perjanjian lama yang kita tidak adakan lagi. Dan izinkan juga dalam hal ini dalam kesempatan ini saya mengatakan tidak tepat ya kalau hari ini gereja mencoba untuk mengulang kembali gitu ya secara ibadah ikut perjanjian lama ya, karena itu adalah bayang-bayang dari Kristus. Gitu ya, bayang-bayang dari Kristus, sehingga salah satu hal yang membedakan perjanjian lama dengan perjanjian baru, di perjanjian baru peringatan-peringatan kita tidak lagi melibatkan darah. Ya, karena anak domba Allah itu sudah disembelih. Ya, sehingga kita rayakan adalah perjamuan kudus yang melambangkan tubuh dan darah Kristus. Tidak ada sekarang di dalam upacara-upacara orang Kristen atau perayaan orang Kristen yang melibatkan darah. Ya, karena Kristus sudah mencurahkan darah gitu ya untuk setiap orang yang percaya dan bertobat. Cuman, nah ini yang saya mesti juga tekankan ya. Secara kekusyukan itu sama. Nggak sama ya mengatakan bahwa di dalam perjanjian baru itu hari raya lebih sederhana dengan di perjanjian baru hari raya nggak penting kok. Nggak juga ya, karena mengingat itu dalam perjanjian baru juga sama pentingnya. Ya, meskipun memang tidak melulu dikaitkan dengan hari raya. Ya, contoh sederhana aja dalam 2 Petrus ya, yang ditulis oleh Rasul Petrus sebelum dia itu meninggal, dia mengatakan aku berusaha sungguh-sungguh untuk mengingatkan kamu itu. Ya, karena kalau orang Kristen ingat saja sudah tidak, ya sulit untuk kemudian menyadari identitasnya, lebih sulit lagi hidup sebagaimana seharusnya orang percaya. Jadi kekusyukannya Pak sama ya? Sama, ya meskipun elaborasi bentuk perayaannya lebih sederhana. Lebih sederhana. Ya. Tapi kalau mampu bikin yang besar pun tidak dilarang Pak ya? Kenapa tidak ya? Iya. Begitu ya. Nggak masalah juga ya? Bisa juga. Iya, iya. Selanjutnya yang berkaitan Pak ya, apa saja persiapan biasanya yang dilakukan sebelum bertemu hari raya itu? Baik, ini menarik sekali ya. Nah, ini juga Pak Kias, tadi kan saya mengatakan ya dalam perjanjian lama kenapa hari raya itu penting. Ya karena salah satu yang wadah di mana orang Israel bisa belajar mengingat. Nah, ini juga sama ya, di dalam perayaan-perayaan yang kita lihat di dalam perjanjian lama gitu ya, selalu ada yang namanya itu persiapan. Ya, contoh paling terkenal ya Paskah. Gitu ya, mereka mesti buat roti tak beragi, mereka mesti menyembelih domba. Tetapi bahkan juga loh ketika Allah hendak turun di Gunung Sinai, ya orang Israel mesti berpuasa dulu dan seterusnya, ya jangan melakukan hubungan suami istri. Ya, di dalam perjanjian baru sekali lagi memang tidak ada aturan ya mengenai persiapan seperti apa yang kita harus lakukan menyongsong Natal, Paskah atau bahkan perjamuan kudus gitu. Tapi meskipun Paulus sudah mengatakan hendaklah engkau menguji diri. Nah, ini kuncinya nih. Gitu ya. Jadi kita mesti menyadari ya bagaimanapun kita itu darah dan daging. Ya, kita tidak bisa secepat itu gitu ya berbalik. Ya, sehingga hari ini yang menjadi masalah ya ketika orang Kristen secara umum ya beribadah, ya katakanlah mereka datangnya nggak perlu bahkan terlambat ya, mepet terus kemudian malam sebelumnya sampai malam. Nggak mungkin itu tidak mempengaruhi kualitas ibadah, karena sekali lagi kita ini darah dan daging. Ya, sehingga hari ini ya satu hal yang mungkin orang Kristen jarang sadari ya, ibadah perlu, saya rasa sulit menemukan orang Kristen yang akan membantah. Tetapi jangan-jangan bukan sebagian kecil ya, jangan-jangan sebagian besar, meskipun saya harap tidak semuanya ya, yang tidak merasa sama pentingnya itu persiapan untuk beribadah. Ya, apalagi kemudian juga setelah selesai ibadah, langsung hilang. Jangan. Ya, ambil waktu untuk persiapan ibadah, dan setelah ibadah, begitu ya, ambil waktu untuk bersaat teduh, baru kemudian meninggalkan tempat ibadah. Ya, karena itu akan berdampak. Jangan lupa bagaimanapun kita ini darah dan daging. Ya, hati-hati dengan semuanya, hatilah gitu ya. Hati pun perlu persiapan. Iya. Gitu ya, bukan sekedar kita datang langsung yang penting hati saya bisa connect dengan Tuhan gitu ya. Agak oversimplified seperti itu. Jadi persiapan apapun bentuknya,
Ya, sehingga sama dalam perjanjian lama kan ada persiapan yang sangat terelaborasi ya. Gitu ya, seperti misalnya itu hari raya Pondok Daud gitu ya, itu kan sangat terelaborasi, ada yang lebih sederhana tetapi selalu memerlukan persiapan. PB juga harusnya sama. Jangan lupa persiapan. Dalam tradisi gereja Pak ya, ini sih umum ya, walaupun dalam Protestan itu nggak semua menjalankan. Saya melihatnya Protestan itu lebih ada kebebasan, freedom of religion dalam hal ini. Misalnya masa Prapaskah, Lent season atau Advent bahkan mirip juga. Itu kan ada yang berpuasa dalam 40 hari sebelum Paskah itu sendiri gitu. Iya, memang di sini sih Pak Kias kita mesti menghindari dari ekstrim ke ekstrim. Gitu ya. Jadi tadi saya mengatakan salah satu yang membedakan ya PB dari PL adalah tidak memakai darah dalam perjanjian baru, tapi juga yang kedua, kemerdekaannya. Sehingga juga mesti hati-hati ya, jangan sampai kemudian kita menjadi mensakralkan. Ya, misalnya juga Advent sebelum Natal begitu ya. Apakah itu boleh dilakukan? Ya boleh saja. Ya, tetapi tidak kemudian menjadi sampai harus disakralkan seolah-olah setara dengan Natal atau bahkan juga setara dengan sakramen. Tidak. Kita mesti mengerti itu adalah tadi ya prinsipnya seperti yang Paulus katakan, menguji diri. Gitu ya, menguji diri. Sehingga mungkin saya ambil contoh sederhananya aja ya di dalam perjamuan kudus. Ya, itu kenapa dalam gereja Protestan kan ada yang sebulan sekali, ada yang 2 bulan sekali, ada yang 3 bulan sekali gitu ya. Nah, karena prinsipnya tadi menguji diri. Karena ya sejauh mana ya jemaat memang sanggup menguji diri setiap minggu dengan sama-sama sungguh-sungguhnya, jikalau andai kata memang perjamuan kudus dilakukan setiap minggu. Ya, dengan kesadaran akan kebenaran seperti yang orang Protestan menyadari ya, bahwa dalam perjamuan kudus itu bukan itu sungguh-sungguh tubuh Kristus, bukan sungguh-sungguh itu darah Kristus ya, tapi roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus. Meskipun juga bukan cuma sekedar peringatan gitu ya. Tapi sejauh mana jemaat memang bisa untuk mengoreksi diri secara sama sungguh-sungguhnya jika itu setiap minggu. Ya, sehingga diberikan kebebasan gitu ya kepada gereja untuk kemudian sebulan sekali atau 2 bulan sekali gitu ya, dengan melihat situasi dan kondisi daripada jemaatnya. Ya, sehingga ya saya pernah punya pengalaman ya melayani di sebuah gereja gitu ya, yang mencoba untuk menerapkan penanggalan tadi. Satu pengertian, sekali lagi saya kalau boleh mengatakan, ya itu baik ya, mempersiapkan kita untuk mempersiapkan Natal, mempersiapkan kita untuk mempersiapkan Jumat Agung, begitu ya. Tapi kalau saya boleh mengatakan apa ada juga kadang-kadang agak terganggu, karena itu kan awal tahun ya. Begitu ya, 7 minggu sebelum Jumat Agung itu kan apa? Februari. Padahal kita baru start nih, Januari ya, baru mau tahun ini kita mau menggerakkan jemaat ke sini. Belum apa-apa harus break hampir 2 bulan itu. Kemudian baru bisa dilanjutkan lagi setelah Jumat Agung itu berjalan. Jadi agak merasa ya di dalam untuk menjalankan juga menggerakkan jemaat tuh kadang-kadang agak ini baru mau mulai start sudah harus break lagi 7 minggu. Ya, ini break juga, dalam arti apa Pak? Break in eksposisinya atau apa? Eksposisinya kita mesti fokus semua ke situ gitu ya. Padahal Januari baru saja dimulai gitu ya. Jadi itu agak sedikit menyulitkan ya. Gitu ya. Nah seharusnya ya sekali lagi bagi kita harusnya bagi gereja tidak salah juga dalam gereja Protestan kita menyesuaikan diri. Ya tidak harus misalnya kita 7 minggu, silakan masing-masing gereja boleh aja ya gitu ya untuk menentukan berapa lama mengajak jemaat, karena tetap bagaimanapun kita mengamini perlu ya untuk Natal perlu mempersiapkan diri, apalagi Jumat Agung dan Paskah ya. Cuman ya tidak harus 7. Iya. Itu gitu Advent ya. Juga dulu ada yang 7 minggu, sekarang 4 minggu. Dalam sejarah pun variatif gitu sebenarnya. Iya. Cuma menarik juga Pak, dalam tradisi Protestan itu bisa merayakan Natal tuh di awal Desember, dan bahkan banyak tuh kebaktian Natalnya tuh jadi banyak banget gitu Pak. Sedangkan yang tradisi yang lain misalnya itu biasanya Advent dulu lalu Natalnya 7 hari gitu. Tapi kalau Protestan tuh kayaknya terlalu bebas gitu menentukan kapan mau bikin kebaktian Natal. Ya, tapi bagaimanapun ya sebebas-bebasnya itu masih ada batasan kan. Misalnya sederhananya kita tidak merayakan Natal pada bulan Oktober gitu ya. Iya. Dan yang kedua kita semua tahu ya, mungkin perlu dibedakan gini, merayakan Natal dalam konteks kita kebaktian Natal, ya dengan merayakan Natal dalam konteks kita persekutuan. Ya, misalnya di dalam gereja Protestan ada kebiasaan caroling. Nah saya tahu memang dulu pada waktu saya pemuda ya, caroling itu malam Natal tanggal 24 malam itu. Ya kita ke rumah orang-orang. Nah tetapi sekarang sekali lagi dengan situasi kota Jakarta seperti ini gitu ya, dan juga
ada gereja yang jemaatnya itu begitu banyak. Ya, sehingga kalau semua caroling itu diadakan pada tanggal 24 Desember malam gitu ya, beneran besoknya kita nggak Natalan bener-bener itu ya, nggak selesai sampai besoknya itu ya, karena jemaatnya ribuan dan seterusnya gitu. Ya sehingga ya dalam pengertian itu ya persekutuan kita merayakan Natal dalam konteks persekutuan yang lebih informal gitu ya. Dan ada salah juga sih Pak Gias. Dan juga sebetulnya itu juga bisa membantu jemaat mempersiapkan diri sebelum menyongsong ibadah di malam Natal pada tanggal 24-nya. Kok saya tidak melihat itu membuat kita malah kurang karena terlalu sering merayakan Natal, yaitu membuat kita menjadi kurang menghargai malam Natal. Saya kok melihat justru sebaliknya. Ya, semua jemaat juga tahu kok ketika merayakan Natal di misalnya persekutuan remaja, persekutuan pemuda, ini tidak menggantikan kebaktian raya Natal gitu ya pada tanggal malam Natal tanggal 24-nya gitu. Nah, itu kan tadi Bapak bilang itu bukan sakramen ya Pak ya. Jadi kalau dibandingkan Natal nih 24 malam atau tanggal 25 Desember sama perjamuan kudus, itu lebih penting yang mana? Nah, dalam pengertian apa nih ya? Nah, dalam pengertian bahwa gereja yang sejati ditentukan oleh perjamuan kudus, bukan oleh kebaktian Natalnya tanggal berapa. Ya, dalam pengertian itu ya tentunya perjamuan kudus lebih penting. Karena kita kan tidak menjadikan perayaan Natal sebagai tanda gereja yang sejati. Ya, sehingga andai kata ya ada gereja yang ya karena salah satu dan lain hal mereka memutuskan tidak merayakan Natal misalnya gitu ya. Kita tentunya tidak serta-merta mengatakan mereka itu bukan gereja sejati. Tapi kalau ada gereja tidak merayakan perjamuan kudus ya sudah selesai sudah itu. Ya, oke. Gitu ya. Sudah selesai gitu ya. No debat lagi gitu. Mana yang lebih serius gitu. Iya. Nah, sebenarnya dalam perayaan Natal itu apa ininya sebetulnya Pak yang menjadi pembedanya? Apakah hanya firman Tuhannya saja yang bicara mengenai nativity, inkarnasi, atau ada aspek-aspek lain dalam perayaan itu? Iya. Gitu. Misalnya candlelight atau apa, sepenting apa hal-hal seperti itu? Oke, ya baik, terima kasih. Nah, kita bersyukur ya dalam kekristenan. Tentu yang pertama tadi firman. Tapi juga dalam kekristenan ya, kita melihat, kita bersyukur sih ada lagu-lagu yang sangat indah itu yang cocok sekali untuk hari Natal. Silent Night, Joy to the World, dan seterusnya. Itu juga menjadi salah satu pembeda. Ya, sehingga ya saya pribadi akan sangat senang ya kalau lagu-lagu itu bukan hanya dinyanyikan tanggal 24, tapi juga bisa dinyanyikan dari sejak awal Desember. Itu juga sebetulnya merupakan persiapan. Begitu lagu itu keluar saja, jemaat akan langsung, oh iya Natal sudah deket nih. Ya, demikian juga ada seperti misalnya juga pohon Natal, Silent Night, lilin. Nah, itu adalah tradisi-tradisi yang baik. Ya, meskipun tentunya sekali lagi gitu ya, andai kata something happen, meskipun saya nggak tahu apa alasannya, nggak ada lilin sama sekali gitu ya, tetap tidak mengurangi, tidak membuat Natal itu menjadi kurang sejati. Tetapi ya kalau bisa ada lilin, kita merayakan sama-sama karena itu ada makna yang sangat baik di dalam penyalaan lilin begitu ya pada waktu hari Natal gitu ya. Ya sekali lagi kenapa tidak gitu. Dan bagusnya ya itu adalah sesuatu hal yang memang sifatnya itu di luar hari Natal tidak ada ya. Jadi itu bisa lebih membuat jemaat lebih mempersiapkan hati lagi untuk menyambut Natal. Ya seingat saya kan Malam Kudus tidak pernah dinyanyikan di luar Natal itu. Ya demikian juga tidak ada pohon Natal pada waktu Paskah gitu ya. Iya. Kalau sekarang saya melihat ada kurang pembedaan antara Advent sama Natal. Misalnya lagu kalau Okam Immanuel itu kan sebenarnya golongannya tuh Advent. Masih menantikan, tapi orang mungkin di Natal juga dipakai, jadi agak kecampur gitu, di situ. Toh memang masa Advent lebih panjang kan daripada Natal. Iya. Ini pribadi aja Pak, nggak ditanggapi juga apa-apa. Oke. Mungkin kalau gini, kalau saya melihat itu kan kenapa tadi saya mengatakan bahwa saya sih senang ya untuk menyanyikan lagu Joy to the World tidak hanya pada tanggal 20, kan lagu itu indah. Ya dan yang kedua, kok rasanya emang juga ya kalau setahun cuma dinyanyikan itu sekali. Dan yang ketiga tadi, Advent kan dalam pengertian mempersiapkan Natal. Nah ada aspek persiapan itu yang kusyuk. Gitu ya. Tapi juga ada aspek persiapan itu yang mengingatkan. Gitu ya. Nah, di dalam aspek persiapan yang kusyuk itu ya memang agak kurang cocok sih. Okam Immanuel itu jauh lebih cocok ya. Gitu. Tapi dalam aspek persiapan yang bersifat mengingatkan, begitu jemaat dengar Joy to the World, oh Natal nih sebentar lagi. Ya, sehingga dalam pengertian tiga tadi ya, ini lagu ini bagus, kok ya sayang gitu setahun cuma nyanyi sekali gitu. Dan yang ketiga tadi aspek persiapan dalam bentuk pengingatan ini
bagus sekali sini. Ya meskipun memang tadi dalam aspek kusyuk merenungkannya Occam Immanuel lebih pas gitu. Oke Pak, kita move. Kapan Natal menjadi hari raya Pak di dalam kekristenan Pak? Tentunya kita tidak punya data yang memastikan inilah Natal pertama begitu ya. Cuman sebetulnya ya at least ya setidaknya gitu ya, setidaknya pada sekitar tahun 126 atau 130 ada catatan ya dari Paus Telephorus ya, dia adalah paus di Roma, merayakan Natal pada tanggal 24 Desember malam Natal. Ya, juga ada catatan lain ya dari abad kedua ya sekitar tahun 165 lah begitu ya, ada Uskup Theophilus ya, ini uskup dari Kaisarea ya, yang juga mengatakan kita merayakan Natal juru selamat kita itu ya jatuh-jatuhnya 25 Desember. Ya cuman ya tentunya ya bukan sangat tidak tepat. Oh berarti itu pertama kali baru dirayakan, itu enggak sih. Ya sehingga kapan persisnya dirayakan we have no idea gitu ya. Cuman yang pasti adalah di awal abad kedua sudah ada catatan resmi yang berarti sebelum itu sudah dirayakan itu. Ya jadi nah ini yang penting ya. Perayaan Natal itu sangat awal. Kenapa ini penting itu disadari? Karena ya hari ini ya saya rasa cukup banyak orang Kristen, dan saya juga harus mengaku, dulu saya juga berpikir seperti itu ya, yang mempercayai bahwa perayaan Natal itu merupakan hasil perubahan. Jadi perayaan Dewa Matahari nih, gitu, oleh gereja akhirnya supaya orang Kristen tidak ikut-ikutan menyembah Dewa Matahari, maka tanggal di mana orang merayakan kelahiran Dewa Matahari dijadikan hari Natal, which is 25 Desember. Sejauh yang saya bisa mengatakan secara sejarah kok enggak gitu ya. Gitu ya, karena sangat mungkin ya. Karena kalau kita melihat di dalam Alkitab kita, Roma awal itu tidak langsung menyembah Dewa Matahari loh. Ya kekaisaran Roma itu yang menjadi ancaman ya dari kekristenan awal. Ya ancaman dari Roma bukan karena mereka menolak menyembah Dewa Matahari, tetapi menolak untuk menyembah kaisar. Ya, penyembahan kaisar sebetulnya ini yang menjadi satu beban yang besar, khususnya ketika orang Yahudi berusaha untuk membebaskan diri ya dari kekristenan. Sehingga di awal-awal kekristenan kita cukup aman. Orang-orang Kristen mula-mula cukup aman untuk tidak harus menyembah kaisar karena memang orang Yahudi mendapatkan hak gitu ya. Orang Yahudi adalah satu-satunya jajahan Roma yang diberikan izin untuk tidak menyembah kaisar. Jadi selama orang Kristen itu diidentikan dengan orang Yahudi, aman. Mereka tidak harus menyembah kaisar, tidak harus mempunyai pergumulan seperti Sadrak, Meksak, Abednego. Tapi dalam kitab Wahyu kita melihat orang Yahudi kelihatannya sudah mulai menjauhkan diri, khususnya setelah kejatuhan Yerusalem. Ya sehingga begitu kekristenan itu dipersepsi berbeda dari orang Yahudi, kekristenan tidak termasuk orang yang diberikan izin tidak menyembah kaisar, sehingga pada waktu orang Kristen tidak menyembah kaisar ya mereka mengalami risiko seperti Sadrak, Meksak, Abednego. Ya sehingga enggak dari awal loh kita melihat orang-orang Roma itu mendewakan Dewa Matahari. Gitu ya, sehingga ya saya pernah membaca ya, karena saya lebih kepada perjanjian baru ya, bukan ahli sejarah Roma gitu, tetapi sangat mungkin ya pertama kali itu orang Roma mulai sedemikian membesarkan Dewa Matahari pada waktu pemerintahan Kaisar Aurelian. Itu abad ketiga. Tapi itu pun sejauh yang kita tahu ya, tanggalnya bukan 25. Nah, kapan pertama kali 25 itu diidentikan dengan hari lahirnya Dewa Matahari? Itu pada zaman Julius, Kaisar Julius the Apostate. Kaisar Julius ini keponakannya Kaisar Konstantin, yang terkenal kemudian mengubah nasib kekristenan secara manusia, kita berbicara ya. Begitu ya. Nah, tadi Kaisar Julius, kenapa dia disebut sebagai Julius the Apostate? Karena memang awalnya dia Kristen. Keponakannya si Konstantin kan. Tapi somehow dia ingin kembali membangkitkan itu termasuk budaya religius Romawi. Ya, sehingga tentunya pada masa itu ya yang dijadikan lawannya adalah ya kekristenan. Ya sehingga sangat mungkin dia sebetulnya ya yang menyamakan hari lahir Dewa Matahari dengan Kristus menjadi 25 Desember. Ya jadi terbalik, jangan-jangan yang selama ini menjadi anggapan banyak orang Kristen. Nah, hal ini juga didukung ya bahwa ya sejauh yang kita tahu sampai hari ini ya, dokumen-dokumen yang mengatakan perayaan daripada kelahiran Dewa Matahari itu 25 Desember, itu sampai hari ini belum ada yang berasal dari abad sebelum abad keempat. Ya, jadi dokumen-dokumen yang mengatakan bahwa 25 Desember hari lahir Dewa Matahari itu berasal dari abad 4 ke atas, sementara gitu ya dari catatan sejarah gereja sudah dari awal abad kedua itu Natal dirayakan 25 Desember. Ya, jadi ya
Sebetulnya agak ironi ya kalau kita justru, saya harus mengaku termasuk saya dulu. Ya sampai pada waktu saya kuliah di US ya, profesor saya Eckhart Schnabel, beliau sangat ahli dunia perjanjian baru, dia mengatakan mungkin loh Natal tuh bisa, 25 Desember itu Natal bisa. Gitu. Kalau ada di antara pendengar yang bisa akses ke Dictionary Jesus and the Gospel, itu dictionary Injil yang sangat baik sekali ya. Di dalam artikel mengenai the birth of Jesus ya, juga mengatakan it's not improbable sebetulnya Yesus itu lahirnya pada bulan Desember gitu. Ya, ini suatu pandangan yang baru, Pak. Menariknya harusnya tidak baru nih gitu iya. Gitu ya. Kayaknya baru-baru belakangan mulai pendapat ini mulai santer lagi, Pak ya. Walaupun tetap didebatin lagi sama yang penganut sebelumnya. Nah, menariknya ya, perdebatan sebetulnya ya, argumentasi itu yang Christmas mengambil kelahiran Dewa Matahari, itu justru perdebatan yang diambil dari abad lalu. Ya, jadi kita tidak melihat sebetulnya sampai hari ini ya, at least yang saya tahu, belum ada jawaban balik. Oh enggak, ini ada nih, misalnya abad pertama ini ada apa dokumen abad pertama yang mengatakan bahwa Dewa Matahari sudah disembah oleh Kekaisaran Roma. Sampai hari ini belum ada loh. Ya jadi biasanya ya lebih mungkin yang masih meyakini kita Natal itu merupakan hari lahirnya Dewa Matahari itu ikut argumentasi abad lalu dan belum tahu bahwa argumentasi yang terkini nih. Ya, karena sampai sekarang setidaknya saya pribadi belum melihat setelah tahu ini kemudian keluar argumentasi bantahannya. Ya. Jadi kita bisa yakin ya Pak ya, 25 itu memang bukan 25 Pak ya, belum tentu 25 ya. Atau? Ada kemungkinan 25. Nah, untuk persis 25-nya yaitu tadi ya, yang dokumen yang dari abad yang pertama. Tentunya gini ya, meskipun memang Lukan itu dari abad yang pertama, berarti kira-kira sudah hampir berapa? 70-100 tahun begitu ya. Tapi tentunya for a reason dong gitu ya. Kenapa kok tanggal 25? Ya kalau tadinya kan, reasonnya karena mendompleng perayaan Dewa Matahari. Sekarang kan reason itu sudah nggak ada. Ya, sehingga atas reason apa ditetapkan tanggal 25. Dan khususnya ya, kalau kita juga percaya bahwa Injil Lukas, itu salah satu narasumber daripada Lukas adalah Maria Ibu Yesus. Ya, jadi 2 pasal pertama Injil Lukas, itu semuanya bisa ditarik dari Maria. Which is kita nggak bisa mengatakan hal yang sama dengan 2 pasal pertama Injil Matius. Jadi misalnya ya, Maria tahu dari mana kalau Herodes itu memanggil orang-orang Farisi atau penatua untuk nanya mengenai orang Majus. Gitu ya, susah dijawab. Ya lebih mungkin ada di antara orang Farisi itu kemudian yang bertempat menjadi kekristenan dan Matius mendengar dari dia. Ya tetapi kalau dalam 2 pasal pertama Injil Lukas, yang mana yang tidak bisa ditarik ke Maria? Apakah kita bisa mengatakan Maria tahu dari mana kalau Elizabeth itu mengandung pada masa tuanya? Ya bibinya gitu ya. Ya Maria tahu dari mana kalau Simeon menatang Tuhan Yesus? Ya dia yang membawa bayi Yesus itu ke Yerusalem. Ya Maria tahu dari mana Zakaria nyanyi? Dia di situ. Ya, jadi 2 pasal pertama Injil Lukas itu semuanya bisa ditarik ke Maria. Nah, orang liberal ya, itu mengasumsikan Injil itu jauh daripada Natal, sehingga Lukas juga itu sebetulnya bukan Lukas yang sesungguhnya, Matius juga bukan Matius sesungguhnya, sehingga itu kenapa kalau memang asumsi mereka itu benar ya, tahu dari mana Yesus di Bethlehem dan di Yerusalem, tetapi belakangan ya, even mereka yang teolog perjanjian baru yang di Jerman, ya, ini sesuatu hal yang mungkin tidak terbayangkan sekian puluh tahun yang lalu. Bisa mengatakan Lukas itu cukup reliable. Jerman ya, sebagai tempat di mana Rudolf Bultmann dan yang lain-lain gitu ya. Ya ada sekarang komentari Jerman yang bisa mengatakan Lukas itu tidak sereliable yang dituduhkan selama ini. Wah, itu something sekali itu. Dan kalau kita mengasumsikan Lukas itu bukan sekedar teolog yang mengarang aspek sejarah, sangat besar kemungkinan loh. Kenapa tidak mungkin? Dia bawa tradisi 25 Desember berasal dari Maria Ibu Yesus. Ya karena kita melihat Maria juga ikut berdoa pada waktu sebelum Roh Kudus turun. Ya jadi sebetulnya at least begini, kalau boleh menetapkan secara ilmiah, beban pembuktian terletak pada mereka yang disagree. Ya jadi kalau mereka mengatakan Natal itu bukan 25 Desember, ya dasarnya apa? Tidak bisa mereka mengatakan, dasarmu apa? 25 Desember, ada saksi mata kok. Ya dasarmu apa? Ya percaya bukan 25 Desember. Nah biasanya juga yang dikatakan ya, kan itu dingin. Ya saya pernah mendengar ya, Bapak Bambang Nursena, yaitu 23 Desember dia di Bethlehem ngopi di Starbucks dengan pakai kaos. Gitu ya, jadi mesti dibedakan ya. Memang bulan Desember itu musim dingin, termasuk juga di Bethlehem. Tetapi tidak sama seperti di kota-kota di Eropa.
Ya, saya pernah dengar ada yang mengatakan bahkan di Italia ya, yang lebih jauh dari Katulistiwa dibandingkan dengan di Bethlehem, itu bisa loh menggembalakan domba pada waktu malam di bulan Desember pada malam-malam tertentu. Gitu ya. Jadi sama seperti sekarang kita bulan Desember musim hujan kan. Tapi kan gereja-gereja banyak yang berdoa kalau boleh Tuhan tanggal 24 Desember jangan hujan. Dan ketika itu terjadi, begitu ya, kita tidak mengatakan itu sebagai hal yang tidak mungkin. Ya, sehingga kenapa tidak mungkin juga ya pada malam Natal kemudian malam itu cerah. Ya, karena sekali lagi di Bethlehem Desember itu tidak sama dengan kota-kota di Eropa, apalagi di Chicago ya. Saya waktu itu studi di Chicago, Windy City ya. Gitu ya, itu serem sekali itu pada waktu musim dingin gitu ya. Nah, di Bethlehem tidak seintens itu. Jadi sama seperti sekarang di Jakarta musim hujan, tapi kita bisa berharap ya Tuhan boleh menyertai sehingga pada tanggal 24 ya harap kalau hujan pun jangan sampai banjir yang membuat jemaat tidak bisa ke kebaktian. Itu adalah suatu harapan yang sangat umum dan seringkali juga terjadi. Begitu ya. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa karena itu Desember dingin padang gurun maka pasti mitos Yesus lahirnya pada bulan Desember dan ada gembala-gembala di sana. Itu juga hari ini bukan merupakan argumentasi yang tidak terbantahkan. Jadi sekali lagi beban pembuktian berada pada mereka yang disagree. Ya, bukan kepada mereka yang agree. Rumit sekali ya Pak ya sebetulnya. Tapi apa sebetulnya ini fakta yang baik, research yang baik, tapi bagi orang Kristen secara umumnya mengetahui hal ini sepenting apa Pak? Sebetulnya begini ya, lebih kepada aspek, kalau mau dikatakan lebih kepada aspek negatif ya. Jadi sebetulnya ya, apakah Yesus lahir tanggal 25 ataukah dia tanggal 20 tidak membuat iman kita menjadi lebih sejati. Bahkan ya, kalau saya boleh ngomong mungkin agak sedikit radikal ya. Bagi saya agak masalah ya kalau setelah misalnya ada jemaat yang setelah tahu ini wah imannya menjadi lebih kuat. Gitu ya. Ya, karena waduh kalau gitu nanti ada pertanyaan apalagi goncang dulu ya sampai sudah dijawab baru lebih kuat lagi. Justru saya tidak mengharapkan itu. Cuman lebih kepada pertanggungjawaban kita pada orang yang bertanya bahwa wah mitos kamu gitu ya. Nah, kita sebagai orang percaya kita juga ada tanggung jawab untuk memberikan pertanggungjawaban. Tetapi juga begini sih Pak Kias, dan ini juga saya mesti terapkan kepada diri saya sendiri. Ya karena dulunya saya juga percaya itu. Kok bisa ya lebih percaya hal yang salah tanpa riset terlebih dahulu? Ya, iya. Nah, kadang-kadang kita mungkin sebagai orang Protestan juga mesti hati-hati karena kadang-kadang itu seolah-olah musuh dari musuh saya adalah teman saya. Ya, dan kelihatannya ada sebagian daripada Protestan yang menganggap Katolik itu lebih buruk bahkan daripada yang tidak percaya Yesus gitu ya. Sehingga ketika ada orang yang tidak percaya Yesus atau bahkan orang liberal ya kemudian mengatakan bukan itu, wah kita langsung terima itu dengan tanpa sikap kritis. Itu yang bagi saya harus mengatakan, ya saya pribadi juga mesti bertobat itu. Ya terlepas daripada hari Natal itu bisa Desember atau tidak, bagaimanapun masalah ketika saya menerima ya Natal tidak mungkin Desember hanya dengan argumen-argumen yang saya tidak untuk kemudian kritisi lebih lanjut. Kenapa hal yang seperti itu kita terima begitu saja gitu? Ya sementara apa yang sudah dipelihara gereja selama hampir 2000 tahun kita singkirkan begitu saja. Ya saya rasa itu sikap yang kita justru dengan kesadaran ini kita mesti hati-hati ya. Karena kadang-kadang orang Kristen itu agak kurang percaya diri yang benar. Ya andai kata kalau saya boleh kasih contoh ya, misalnya saya mengatakan kepada Pak Kias atau Pak Kias mengatakan kepada saya, Pak Hendri mohon maaf ya, papanya Pak Hendri itu bukan papa yang baik, bukan suami yang setia. Apakah saya akan bereaksi, masa ya? Waduh celaka ya. Ya saya coba tanya kepada mama saya, ya udah gitu dong. Ya reaksi normalnya harusnya jangan sembarangan loh ya. Buktimu apa? Oh ya karena kemarin saya lihat papanya situ jalan-jalan sama wanita lain. Ya sekali lagi kalau kita mengenal ayah kita dengan baik, waduh celaka ya, gak gitu kan? Di mana? Siapa? Ada fotonya enggak? Jalan-jalannya dalam konteks apa? Ya makan malamnya jangan-jangan bisnis. Harusnya gitu dong. Gitu ya, jangan terlalu rendah hati juga. Oh ya harus percaya ya gitu ya. Nah ini ya saya rasa yang justru dalam aspek itu ya yang kita mesti lebih koreksi diri sih. Ya jadi bukan setelah kita tahu iman kita, wah ternyata saya baru tahu Yesus lahir gitu ya, sungguh-sungguh lahir, dia bukan fiksi, bukan itu ya. Cuman ya lebih kepada bagian pertanggungjawaban kita, dan kita juga mesti lebih kritis ketika ada orang mengkritisi iman kita. Jangan begitu saja menerima setiap kritik atas iman kita gitu. Sama ya ketika orang mengatakan Alkitab pun dipalsu. Yang ngomong siapa?
Ya saya khawatir banyak orang Kristen ketika mendengar itu lebih gemeter duluan gitu. Gitu ya. Harusnya tanya dong. Kalau saya boleh berani mengatakan ya, 9 dari 10 yang ngomong kalimat tadi, tanya balik mereka tidak akan bisa jawab. Tahu dari mana? Datanya mana? Oh, Kaisar Konstantin. Konstantin abad berapa? Dari mana datanya? Saya yakin sekali 9 dari 10 ya yang menuduh seperti itu, tanya balik mereka tidak bisa jawab. Sayangnya orang Kristen tidak tanya balik, goncang duluan. Ya, sehingga itu kenapa ya kita berharap melalui fokus ini ya kita lebih dewasa. Sehingga dewasa bukan berarti pokoknya saya nggak akan mempertanyakan, cuman ya jangan langsung terima dong. Gitu ya, bersikap kritis yang benar kan tentunya itu juga benar gitu. Tidak banyak orang mengetahui mengapa dia hidup di dunia ini. Banyak yang mengetahui bagaimana mencari uang, mengkedok uang, mendapat profit, bagaimana menguntungkan segala sesuatu dari orang lain supaya dirinya itu menjadi makin kaya. Itu banyak. Tapi sedikit sekali orang yang mengetahui kenapa dia hidup di dunia. Jangan kira kalau engkau sudah hebat, engkau menurut ukuran manusia sudah hebat, engkau datang kepada Yesus, Yesus pasti senang. Salah. Hari ini mungkin engkau ketua PPK, engkau pemimpin KOR, mungkin engkau pendeta, mungkin engkau pemuda yang terbaik di gerejamu. Tapi di mata Tuhan tidak tentu Tuhan terima kamu. Saya takut satu hari saya pun dibuang oleh Tuhan karena dia belum puas pelayanan saya. Kalau kita merasa apa yang saya kasih, apa yang saya kerjakan, apa yang saya nyatakan sudah menyenangkan Tuhan, saya malam ini berkata, tidak. Tuhan yang saya tahu lain dengan Tuhan yang kau kira. Kau selalu kira Tuhan bisa disuap, Tuhan bisa dipuji dengan beberapa kalimat, dengan berikan uang, dengan persembahan. Tuhan akan berterima kasih kepada kamu. Saya bilang tidak. Why you are here on this earth? Why you are living? Kenapa engkau harus hidup? Kenapa Tuhan tidak ambil hidupmu? Kenapa ada orang lebih baik dari engkau diambil Tuhan? Kenapa engkau masih tinggal di dunia ini? Pertama, supaya kamu bertobat. Kedua, supaya kamu masih bisa mencari kehendak Tuhan. Ketiga, supaya kamu menjalankan kewajiban menurut hidup sebagai anugerah yang Tuhan karuniakan. Pendeta Stephen Tong dan rekan-rekan akan membuat gebrakan baru dengan mengadakan retret pemuda berskala masif di hari pertama tahun 2025. Di sana kita akan mengalami atmosfer studi iluminatif akan firman Tuhan yang menimbulkan hasrat yang kudus untuk melayani Allah. Mari bergabung di NRIC 2025 tanggal 1 sampai 5 Januari. Tuhan memberkati. Baik Pak, kita lanjut ya Pak ya. Ya. Apa saja tema teologis yang terkait di dalam Natal Pak yang penting Pak? Banyak sih ya. tentunya ya yang paling langsung ya kristologi ya. Gitu ya. Jadi kalau saya boleh mengambil dari Injil Matius, ya Natal sangat berkenaan dengan datangnya keturunan Abraham dan keturunan Daud. Ya sehingga itu kenapa bukan kebetulan ya setelah Injil Matius dibuka dengan silsilah tadi ya. Yesus anak Abraham, anak Daud. Cerita berikutnya itu adalah Yusuf. Ya, yang mau menceraikan Maria, kemudian malaikat mengatakan, karena cerita itu yang sebenarnya mengkonfirmasi kenapa kita mengatakan Yesus sebagai anak Daud. Demikian juga ya, cerita selanjutnya adalah orang Majus. Sebetulnya juga bukan kebetulan. Kenapa kok bukan cerita gembala, misalnya yang Matius masukkan, kenapa kok cerita orang Majus? Karena sebetulnya itu juga mengkonfirmasi ya, bahwa Yesus merupakan keturunan Abraham. Ya karena orang Yahudi meyakini ya Abraham seperti yang Tuhan katakan kepada Abraham sendiri ya, kamu akan menjadi berkat bagi banyak bangsa. Gitu ya. Ya sehingga itu kenapa betul-betul Yesus tahu dari mana dia keturunan Abraham yang sejati, orang Majus. Ya dari timur yang mendapatkan berkat gitu dengan kelahiran Tuhan Yesus, dan puncaknya di akhir Injil Matius karena dia raja ya, dia berhak untuk kemudian segala bangsa menjadi muridnya. Dan karena dia adalah keturunan Abraham, dia berhak segala bangsa akan mendapatkan berkat dari dia. Jadi awal dan akhir Injil Matius itu sebetulnya terkoneksi sekali. Ya, jadi Natal itu terkait dengan Yesus sebagai anak Abraham dan anak Daud. Ya, itu sedikit mengenai kristologi, tentunya banyak yang lain. Yang kedua juga kaitan secara soteriologi.
Ya, sehingga kalau saya boleh mengaitkan langsung ya dengan Injil Lukas, kenapa di dalam 2 pasal pertama Injil Lukas itu penuh dengan sukacita ya. Ya kalau kita lihat ya dalam 2 pasal pertama Injil Lukas itu temanya sebenarnya sukacita. Dan yang menarik adalah begitu ragamnya yang bersukacita, mulai dari malaikat sampai gembala, mulai dari yang usiawan sampai bayi gitu ya. Yohanes Pembaptis dalam perut ibunya, Simeon Hana sudah menjelang masa meninggalnya gitu ya. Mulai laki sampai perempuan, mulai imam sampai rakyat jelata gitu ya, bersukacita dan bersukacita sedemikian rupa. Kenapa? Karena juru selamat sudah dilahirkan. Ya, the Savior. Ya, sehingga Lukas menekankan ya di dalam ucapan malaikat kepada gembala, telah lahir bagimu juru selamat yang adalah Mesias, yang sebetulnya ini terkait kepada keturunan Daud ya, yang dijanjikan, dan Tuhan. Gitu ya, sehingga itu kenapa sukacita yang besar, karena sang juru selamat ini tidak lain tidak bukan adalah keturunan Daud, raja yang dijanjikan itu, dan begitu ya, ini yang menarik di dalam Lukas 2 pasal pertama, Tuhan itu sering dikaitkan dengan Allah. Tapi yang menarik dalam kalimat itu dikaitkan langsung dengan bayi Yesus itu. Gitu ya, sehingga itu yang soteriologi ya di dalam Injil Lukas. Nah sekaligus juga mungkin yang jarang disadari ini ya, karena di dalam Natal saya jarang mendengar orang mengkhotbahkan kedatangan kedua. Ya, karena kita terlalu sibuk dengan kedatangan pertama. Padahal Paulus mengatakan dalam Galatia pasal keempat ayat yang keempat ya, pada waktu genap waktunya, ya maka dia mengutus anaknya. Jadi Natal itu sebetulnya menyatakan eskatologi sudah tiba. Ya, sehingga seharusnya juga jangan dilupakan, meskipun saya tidak ada maksud mengatakan setiap malam Natal khotbahkanlah kiamat begitu ya. Cuman momen di mana kita perlu secara reguler mengingatkan mengenai kiamat itu sebetulnya Natal. Ya, hari ini kita lihat gereja tidak mungkin lupa merayakan kedatangan pertama. Sangat jarang loh kita tuh mendengarkan khotbah mengenai kedatangan kedua. Padahal Natal itu sebetulnya menunjukkan eskatologi, waktu yang mengakhiri segala waktu, zaman yang mengakhiri segala zaman, itu sudah datang pada waktu Yesus lahir di tengah-tengah dunia ini. Mungkin itu 3 ya makna teologis yang terkait langsung dengan Natal. Yang eskatologi sama second coming itu sebenarnya di tema Advent juga ada, Pak. Justru ya, lebih banyak ke sana, Pak. Ya, saya rasa kita mungkin perlu lebih lagi belajar lebih banyak dari tema Advent. Ya, itu sebenarnya apokaliptik, Pak. Advent di dalam itu. Tapi itu tradisi medieval. Mendalami ya. Enggak juga, Pak. Baru belajar. Mungkin pertanyaan terakhir, Pak ya, mengenai Natal ini. Bagaimana kita menghadapi badai konsumerisme dan hedonisme dalam masa Natal yang bersamaan dengan liburan, Pak? Nah, saya mau ngomong yang positifnya dulu. Ya, menarik ya. Memang dalam cerita malaikat itu, kan banyak orang yang mengatakan mana adalah malaikat mitos dan seterusnya. Kadang-kadang saya cuma heran sih. Kalau memang itu dongeng, kok bisa benar? Karena malaikat mengatakan telah lahir, jangan takut. Ya, ini sukacita besar bagi segala bangsa. Hari ini ada yang mau meragukan bahwa Natal adalah sukacita besar bagi segala bangsa, termasuk even bagi orang yang bukan Kristen. Cukup saya, dan bukan sombong harusnya ketika kalau saya mengatakan bahwa andai kata Natal tidak ada, saya kok yakin bukan cuma orang Kristen yang keberatan deh. Gitu ya. Which is sebetulnya kalau boleh mengatakan lebih lanjut lagi, tidak bisa kita katakan untuk setiap hari raya loh. Ya, jadi pasti ya setiap hari raya bisa kita merayakan 17 Agustus sebagai hari kemerdekaan gitu ya. Kalau itu tidak ada, wah kita susah nih sebagai orang Indonesia. Kenapa nih kita kembali dijajah atau bagaimana? Tapi akan sangat sulit mencari selain orang Indonesia ya. Siapa yang akan keberatan 17 Agustus tidak dirayakan? Siapa coba? Selain orang Indonesia yang akan keberatan kalau 17 Agustus itu bukan tanggal merah. Ya akan sangat sulit untuk bahkan kalau boleh mengatakan apa adanya ya jangan-jangan nggak ada ya. Ya tapi betul loh. Ya Natal kalau itu ditiadakan, apa betul cuma orang Kristen yang susah hati? Ya enggak loh. Ya, sehingga Natal, apalagi di dalam Injil Lukas tadi sudah saya menyinggung ya. Ya, Savior telah datang, Juru Selamat telah datang, sukacita. Dan juga ya, Juru Selamat itu Injil kita membaca diberikan, seorang anak telah diberikan untuk kita gift. Gift. Ya, sehingga kalau hari ini Natal juga identik dengan gift gitu ya, joy. Ya, sebetulnya itu menarik ya, menunjukkan bahwa ya benar yang dikatakan oleh malaikat itu. Seperti juga Pak Kias mengatakan bahwa dirayakan sebelum tanggal 25. Nah kalau saya boleh tanya ya, manusia mana sejak zaman Adam yang hari lahirnya dirayakan sebulan? Please let me know.
gitu ya. Nah, tapi cuman ya kembali dalam dunia berdosa, bukan cuman kita harus hati-hati terhadap apa yang salah, kita mesti hati-hati terhadap hal yang benar. Hal yang benar pun bisa mendatangkan celaka kalau kita tidak hati-hati. Itu namanya total depravity ya. Gitu ya, keberdosaan itu sudah mencemari kita sampai sebegitu rupa. Ya sehingga Natal identik dengan gift, which is kalau gift kan kita mesti beli dong. Iya kan, sehingga ada aspek konsumnya kan, gitu ya. Juga joy kita makan bersama-sama, apalagi kalau orang Tionghoa gitu ya, itu joy juga sama kan. Begitu ditambah isme, nah itu masalah. Ya karena itu langsung berkontradiksi, karena hedonisme, konsumerisme itu mengikat, memperbudak. Sementara Natal itu juru selamat, itu memerdekakan. Hati-hati sekali ya antara kita mesti konsum karena kita mau beli gift atau kita mau beli makan untuk kita sukacita sama-sama menjadi hedonisme dan konsumerisme. Karena begitu isme, hedonisme, konsumerisme itu persis bertentangan dengan semangat Natal. Semua yang jatuh kepada konsumerisme itu diperbudak. Ya, bahkan mereka beli yang mereka juga tidak pakai, yang mereka juga tidak nikmati, beli ya beli saja. Gitu ya, tanpa ada suatu apresiasi di sana, tanpa ada sesuatu kekaguman di sana, cuman seperti orang yang gelap mata beli gitu ya. Setelah itu ya mungkin tetap terbungkus, nggak tahu untuk berapa tahun, itu diperbudak loh. Ya, itu sangat ironi ya, karena Yesus datang untuk melepaskan kita dari perbudakan, salah satunya adalah perbudakan dosa, termasuk perbudakan mamon, dan kita kemudian mengikatkan diri pada hari Natal ya dengan mamon. Ya sehingga ya harusnya orang Kristen tidak boleh jatuh. Sehingga sekali lagi ya, itu kenapa kita bersyukur gitu ya. Berita Stephen Tong setiap tahun juga Natal berarti kita mau membawa orang-orang mendengarkan Yesus sebagai juru selamat. Dan bagi saudara gitu ya yang tidak berdomisili di Jakarta sekalipun atau bahkan yang berdomisili di Jakarta dan tidak bisa hadir gitu ya, tetap saya berharap dimanapun gereja pada hari Natal, please jangan hanya ingat tadi ya konsumerisme, hedonisme saja ya, tapi beritakan Yesus yang benar begitu ya, yang menyelamatkan manusia itu dari apa, sehingga sukacitanya menjadi sukacita yang betul-betul memerdekakan, bukan sukacita yang memperbudak atau memperhamba. Oke, baik Pak. Kita sudahi obrolan kali ini dan ya kiranya boleh membuat Natal pendengar kita menjadi lebih bermakna lagi ya. Iya. Selamat Natal Pak. Selamat Natal sekali lagi Pak. Selamat Natal juga untuk setiap saudara yang menyimak acara ini. Tuhan memberkati.